Timnas Indonesia akan kembali bermain di babak 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada bulan Oktober 2024. Setelah tampil mengesankan dengan menahan imbang 2 tim kuat Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia kini akan menghadapi 2 pesaing lainnya yaitu Bahrain dan Cina. Dijadwalkan, Indonesia akan lebih dulu bertandang ke Stadion Nasional Bahrain pada tanggal 10 Oktober sebelum bertandang ke markas Cina 5 hari berselang. Jelang pertandingan penting itu, pelatih Sintayong telah memanggil 27 pemain terbaik, termasuk 2 punggawa anyar Miss Hilhers dan Eliano Reinders. Tak ketinggalan, Sintayong juga memanggil pemain grade A lainnya seperti Martin Pas, Jay Itzes hingga Jordi Amat. Ini merupakan matchday ketiga skuad Garuda di grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, jika berhasil mencuri 3 angka, ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi akan semakin melejit dengan tambahan 16,89 poin. Praktis, total poin yang bakal dikoleksi skuad Garuda berjumlah 1141,06 poin dari poin sebelumnya 1124,17. Nominal itu akan membawa Timnas Indonesia naik 7 tingkat di ranking FIFA. Artinya, tim merah putih bakal melejit naik peringkat ke 122 dunia dari posisi 129 dunia. Posisi tersebut tentunya semakin dekat dengan ranking FIFA yang ditempati Timnas Vietnam saat ini yaitu 116 dunia. Adapun jika Indonesia bermain imbang melawan Bahrain, tim asuhan Sintayong itu akan tetap mendapatkan poin sebesar 4,39. Namun, perolehan itu diprediksi tidak akan mengubah posisi ranking FIFA Timnas Indonesia. Sebab, saat ini, peringkat ke-128 memiliki total poin 1130,70 poin. Sedangkan poin akhir yang didapatkan skuad Garuda jika bermain imbang berjumlah 1128,56. Meski memiliki skuad yang lebih lengkap, Timnas Indonesia juga wajib mewaspadai permainan tuan rumah. Timnas Bahrain telah memanggil 23 pemain andalannya yang mayoritas memperkuat klub lokal. Bahrain memiliki 2 pemain yang perlu diwaspadai oleh Jay Itzes dan kawan-kawan. Kedua pemain tersebut adalah Walid Al-Hayam dan Mohamed Marhoun. Walid Al-Hayam menjadi pemain pertama yang harus diwaspadai oleh Timnas Indonesia karena syarat pengalaman yaitu bermain sebanyak 82 pertandingan bersama dengan Timnas Bahrain. Selain itu, Walid Al-Hayam juga menyumbangkan 2 assist bagi Timnas Bahrain. Walid Al-Hayam berposisi sebagai bek tengah dengan kaki dominan kiri. Pemain kedua yang perlu diwaspadai adalah Mohamed Marhoun. Pemain yang berposisi sebagai striker ini sudah sering dijadikan pemain andalan oleh Timnas Bahrain. Tercatat, Mohamed Marhoun sudah mencatatkan 55 pertandingan, 12 gol, 10 assist, 3 kartu kuning dan 3.523 menit bermain. Namun, dengan materi pemain kelas Eropa, Timnas Indonesia harusnya tidak mengalami kesulitan berarti untuk meraih kemenangan. Selain itu, dalam rekor pertemuan, kedua tim juga saling mengalahkan dalam beberapa kali kesempatan. Indonesia pertama kali bertemu dengan Bahrain pada 27 Agustus 1980 di ajang Presiden Cup di Korea Selatan. Ketika itu, Indonesia menang dengan skor ketat 3-2. Setelah itu, dalam 2 pertemuan berikutnya di Presiden Cup dan kualifikasi Piala Asia berakhir dengan hasil imbang. Pada pertemuan di tahun 1982, Indonesia dan Bahrain imbang 1-1 dan di tahun 1988 imbang 0-0. Lama tak bertemu, Indonesia dan Bahrain kembali bentrok di Piala Asia pada 25 Juli 2004. Hasilnya, tim merah putih kalah dengan skor 1-3 di Cina. Kekalahan ini lantas dibalas dalam duel Piala Asia selanjutnya yang berlangsung di Jakarta. Kali ini, Indonesia menang 2-1 dalam laga pembuka Piala Asia 2007 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun, Indonesia tak pernah menang lagi dalam duel teranyar. Tim Garuda takluk 1-2 pada tahun 2011 dan dipermalukan dengan skor 10-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2012. Kekalahan 10-0 itu tercipta karena saat itu ada dualisme federasi. Bahkan, sempat juga terbentuk 2 timnas. Saat itu, tim yang dibantai Bahrain bukan representasi skuad terbaik. Kemudian, Indonesia juga pernah kalah 0-1 dari Bahrain pada pertandingan Anniversary Cup di Stadion Pakansari Bogor. Pertandingan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 lalu. Dengan catatan itu, duel pada Oktober nanti bisa menjadi sarana balas dendam bagi timnas Indonesia. Dengan skuad yang semakin menjanjikan, ada potensi tim asuhan Sintayong ini meraih kemenangan.
Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 2 poin. Tim Merah Putih berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Jika berhasil merebut 6 poin melawan Bahrain dan Cina, kans timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.